Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share masih mengenai seleksi P3K ya. Nah, jadi untuk kali ini Guru Online akan membahas siapa saja sih yang boleh mendaftar seleksi P3K tahun ini ya. Nah, ini ada 3 kategori yang bisa mendaftar seleksi P3K. Siapakah itu? Baik, kita simak ya. Nah, ini bisa kita lihat bersama bahwa yang pertama, kategori pertama yang bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K itu adalah guru honorer baik sekolah negeri maupun swasta dan masuk dalam aplikasi Dapodik ya. Jadi mau itu honorer di yayasan, pokoknya mau negeri, mau swasta, asal sudah terdaftar di Dapodik, maka itu berhak mengikuti seleksi P3K. Kenapa ini wajib terdaftar di Dapodik? Karena memang pada kenyataannya untuk masuk ke Dapodik kadang masih banyak juga ya rekan-rekan yang sudah mengajar tetapi masih belum terdaftar juga di Dapodik seperti itu. Jadi ini syaratnya memang yang sudah menghonor dan yang memang sudah terdata dan ada datanya di Dapodik seperti itu. Baik, yang kedua, kategori kedua ini ada individu baru tapi harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi walaupun tidak honor, walaupun tidak mengajar, tetapi harus memiliki sertifikat pendidik terlebih dahulu apabila ingin mengikuti seleksi P3K ini. Nah, jadi yang memiliki sertifikat pendidik, karena sertifikat pendidik ini ada yang dari PPG Prajabatan, dalam jabatan, SM3T, khusus ya, daerah khusus. Nah, itu seperti itu, banyak juga yang memiliki sertifikat pendidik dan misalkan tidak mengajar, walaupun tidak terdaftar di Dapodik, namun tetap bisa mengikuti seleksi P3K karena memiliki sertifikat pendidik. Nah, oke ya, itu kategori yang kedua. Yang ketiga, ini ada guru honorer K2. Guru honorer K2 pasti sudah ada namanya di database BKN ya. Jadi guru honorer K2 yang belum pernah terangkat menjadi CPNS ataupun P3K tes kemarin ini bisa berlaga lagi di seleksi P3K tahun ini dengan mengikuti alur dan prosedurnya ya. Jadi kalau yang sudah masuk ke Dapodik harus verbal ijazah dulu. Seperti itu baru disesuaikan di database Kemdikbud, seperti itu baru mengikuti pendaftaran seleksi P3K ini. Nah, ini ada hal yang perlu digarisbawahi untuk yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi tadi kan jalurnya yang kedua ada individu baru namun memiliki sertifikat pendidik bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, khusus untuk yang memiliki sertifikat pendidik harus memperhatikan linearitasnya. Jadi ini ada 3 hal. Yang pertama, benar kualifikasinya S1 atau D4 ya. Lalu memiliki jenis sertifikat sesuai Permendikbud. Ya, Permendikbud nomor 16 tahun 2019, nanti bisa silakan di-download saja Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas sertifikat pendidik dan formasi mata pelajaran. Jadi misalkan mengajar di SD tetapi linearitas ijazahnya harusnya IPA SMP tapi mengajar di SD dan memiliki sertifikat di SD, sertifikat PGSD, misalkan sertifikat pendidik jurusan PGSD. Apakah bisa? Nah, dilihat linearitasnya dengan formasi mata pelajaran yang diambil atau yang buka. Misalkan yang buka ada di SMP Z misalkan membutuhkan guru IPA.
Misalkan seperti itu. Lalu sertifikat pendidiknya yang dimiliki, nah, dia tidak mengajar nih, berarti di Dapodik tidak mengajar, tetapi memiliki sertifikat pendidik SD. Misalkan dulu pernah mengajar di SD lama sampai memiliki sertifikat pendidik, namun sudah berhenti tidak mengajar lagi. Nah, sekarang apakah masih berlaku ini sertifikat pendidik ini untuk mendaftar yang jurusan IPA di SMP Z ini? Nah, silahkan dilihat linearitasnya antara sertifikat pendidik dengan formasi yang mau dilamar. Jadi di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini lengkap ya. Jadi misalkan sertifikat pendidik guru SD ini linear dengan mata pelajaran apa saja. Nah, seperti itu silahkan dilihat sendiri, disamakan sendiri kodenya ini linear atau tidak seperti itu, karena banyak sekali nama-nama program studi ya dengan sertifikat pendidik ini linear atau tidak, banyak sekali datanya, silahkan dicek. Nah, seperti itu. Jadi disilahkan, misalkan punya sertifikat pendidik matematika, selama ini belum mengajar. Jadi linearitasnya itu ke mana saja, apakah boleh ke SD, apakah memang harus IPA SMP, SMA, SMK saja. Nah, silahkan dilihat di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ya. Jadi linearitas ini memang penting sekali, karena sesuai atau tidaknya sesuatu yang kita ampu atau kita ajarkan ya. Nah, baik, itu saja sharing 3 kategori guru yang bisa mendaftar seleksi P3K. Jadi ada guru honorer, baik dari sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di Dapodik, maupun yang baru tamat dari jurusan keguruan, namun memiliki sertifikat pendidik, baik ya. Yang ketiga adalah guru honorer K2, yang sudah ada datanya di database BKN. Seperti itu. Baik, sharingnya hanya sampai di situ dulu. Kita akan sharing-sharing hal lain tentang P3K. Kita akan update setiap hari supaya tidak ketinggalan infonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.